Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan aktualisasi saya mengenai nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang sudah saya internalisasikan di unit organisasi saya selama kurang lebih 30 hari. Baik, adapun isu yang saya angkat pada aktualisasi saya kali ini yaitu pengelolaan rekap data kepegawaian pada subbidang data dan informasi yang belum optimal. Sehingga dari situ saya memiliki gagasan untuk mengoptimalisasi pengelolaan data kepegawaian dengan pengembangan aplikasi SIDA berbasis web pada subbidang data dan informasi BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir. Adapun implementasi kegiatan terdapat 5 kegiatan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan aplikasi, kemudian membuat rancangan, ketiga implementasi rancangan atau membuat aplikasinya, kemudian yang keempat pengujian aplikasi, dan kelima melaksanakan sosialisasi aplikasi. Pada kegiatan pertama, analisis kebutuhan aplikasi yang akan dibangun, setelah dilakukan internalisasi di organisasi, diperoleh beberapa evidence terkait kegiatan analisis, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor terkait kebutuhan aplikasi, dengan menerapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Selanjutnya ada diskusi dengan rekan kerja saya, dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan dari aplikasi tersebut juga, dengan menerapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik dan WUG. Selanjutnya dari hasil konsultasi dan diskusi tersebut diperoleh lembar user requirement atau lembar kebutuhan yang akan menjadi dasar saya dalam merancang atau melanjutkan kegiatan kedua nantinya. Selanjutnya saya melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo terkait aplikasi dan server, karena nantinya aplikasi akan dimasukkan ke dalam server Diskominfo. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan WOG. Selanjutnya saya mengidentifikasi lingkungan pengembangan aplikasi sesuai dengan lingkungan server di Diskominfo dengan menerapkan nilai komitmen mutu, manajemen ASN, dan anti korupsi. Hasil dari kegiatan ini yaitu diperolehnya lembar requirement, kemudian spesifikasi dari server dan aplikasi yang ada di Diskominfo. Kontribusi terhadap misi organisasi pada kegiatan ini yaitu misi ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima. Selanjutnya kegiatan kedua setelah diinternalisasikan, diperoleh beberapa evidence terkait membuat rancangan aplikasi. Yang pertama, evidence saya membuat sketsa, jadi saya membuat di kertas dahulu, kemudian saya masukkan ke komputer, membuat rancangan use case, activity diagram, dan interface sistemnya. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik. Nah, dari hasil rancangan tersebut diperoleh dokumen SRS atau Specification Requirement System. Kemudian dokumen tersebut saya konsultasikan kembali ke mentor apakah sudah sesuai atau belum. Pada konsultasi ini saya menerapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik dan WOG. Hasil dari kegiatan kedua ini yaitu diperolehnya dokumen Specification Requirement System. Kontribusi terhadap misinya yaitu misi ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima. Kemudian kegiatan ketiga terdapat 5 evidence. Yang pertama, saya melakukan persiapan install software untuk mendukung pembuatan aplikasi nantinya. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi, dan manajemen ASN. Selanjutnya saya melakukan coding aplikasi. Di sini saya membuat aplikasi dengan menerapkan nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik.
Evidence berikutnya yaitu screenshot tampilan aplikasi. Aplikasi di sini ada kendala pada kegiatan saya di mana server Diskominfo saat ini sedang down. Jadi untuk mengatasi hal itu saya melakukan hosting di luar. Jadi alamat websitenya itu berubah menjadi sidak.rohilcup.id, di mana sebelumnya itu yaitu sidak.rohilcup.go.id. Tetapi sampai saat ini kita terus berkomunikasi dengan Diskominfo bagaimana caranya untuk mengatasi server tersebut. Kemudian di sebelahnya itu ada evidence saya berkoordinasi dengan Diskominfo, di mana saat itu saya mengantar surat serta source code-nya aplikasi untuk diupload ke server saat itu. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan WOG. Selanjutnya, evidence mengenai konsultasi aplikasi dengan mentor. Di sini setelah aplikasi jadi, saya konsultasi dahulu dengan mentor, baru saya pergi ke Diskominfo. Ini terbalik, Pak. Ya, sesuaikan nanti ya. Ya, Pak. Kemudian hasil dari kegiatan ini yaitu diperolehnya aplikasi sidak yang dapat diakses. Kontribusi terhadap misi organisasi yaitu misi ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Selanjutnya kegiatan keempat. Di sini saya melakukan pengujian aplikasi yang telah dibangun. Di sini saya pengujian aplikasi menggunakan 2 aktor atau 2 pengguna. Yang pertama mentor dan yang kedua itu adalah rekan kerja. Evidence pertama itu pengujian aplikasi dengan mentor dan evidence kedua itu pengujian aplikasi dengan rekan kerja saya. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Hasil dari pengujian tersebut diperoleh lembar siklus pengujian, di mana siklus ini melihat apakah fitur-fitur yang ada di sistem itu berjalan dengan baik. Hasil dari kegiatan ini yaitu diperolehnya hasil pengujian aplikasi. Kontribusi terhadap misi yaitu misi pertama, mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan kelima yaitu melaksanakan sosialisasi aplikasi. Pada kegiatan ini terdapat beberapa evidence. Yang pertama itu ada modul aplikasi. Jadi sebelum melaksanakan sosialisasi, saya membuat modul aplikasi. Di sini saya bagi ke dalam 3 modul, modul admin, pengguna, dan pimpinan. Selanjutnya saya membuat slide bahan presentasi untuk sosialisasi. Selanjutnya membuat undangan sosialisasi aplikasi. Selanjutnya melakukan kegiatan sosialisasi aplikasi di unit kerja saya. Jadi di sini saya fokuskan dahulu untuk sosialisasi di unit kerja. Di organisasi saya maksudnya, Pak. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya sosialisasi aplikasi. Kontribusi terhadap misi yaitu misi kedua, meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya aparatur. Analisis dampaknya, dampak kegiatan dari dampak kegiatan pertama yaitu dampak bagi organisasi sebelum dilaksanakannya kegiatan, tidak adanya analisis kebutuhan aplikasi di unit kerja untuk peningkatan layanan. Sudah analisis dilakukan, tersusunnya kebutuhan aplikasi di unit kerja, organisasi, serta untuk mendukung terwujudnya misi ketiga. Bagi peserta, sebelum dilaksanakannya kegiatan, sebelum diterapkannya penerapan aneka, analisis kurang jelas dan hasilnya tidak maksimal. Sudah diterapkannya nilai aneka, pelaksanaan kegiatan analisa lebih jelas dan terarah, serta hasil analisa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Kegiatan kedua yaitu membuat rancangan aplikasi dampak bagi organisasi sebelum
tidak adanya rancangan atau blueprint aplikasi di unit kerja organisasi, sehingga tidak ada dasar pada pembuatan aplikasi nantinya. Kemudian sesudahnya tersedianya rancangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dampak bagi pesertanya yaitu sebelum diterapkannya nilai aneka, rancangan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga tidak jelas dan tidak fokus. Kemudian yang kedua, rancangan dibuat kemudian sudah diterapkannya nilai aneka, rancangan dibuat secara konsisten mengikuti kebutuhan organisasi sehingga pencapaian kinerja dalam pengembangan sistem informasi dan website lebih optimal. Pada kegiatan ketiga, implementasi rancangan aplikasi, dampak bagi organisasi sebelumnya yaitu tidak tersedianya aplikasi yang mendukung kinerja sebidang. Setelah dilakukannya implementasi tersebut, adanya aplikasi yang mendukung kinerja sebidang dalam pelayanan data kepegawaian, serta secara optimal. Selain itu juga sebagai bentuk penerapan dari SPBE di organisasi serta pengoptimalan dari keterbukaan informasi. Hal ini mendukung pencapaian dari misi ketiga organisasi. Dampak bagi peserta yaitu sebelumnya aplikasi yang dibangun tidak memiliki potensi dan kurang kreatif. Sedangkan setelah diterapkan nilai aneka, aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga berkontribusi pada pencapaian misi ketiga organisasi dan pencapaian kinerja sasaran kinerja pegawai. Kegiatan keempat yaitu dampak dari kegiatan keempat pengujian aplikasi. Dampak bagi organisasi sebelum dilaksanakannya kegiatan tidak adanya pengujian aplikasi sehingga tidak diketahui kualitas dari aplikasi tersebut. Dampak setelahnya yaitu melaksanakan pengujian aplikasi sehingga memperoleh aplikasi yang bermutu. Dampak bagi peserta sebelum diterapkannya nilai aneka tidak terjalinnya komunikasi yang baik sehingga pengujian aplikasi tidak maksimal. Sesudah diterapkannya nilai-nilai aneka, komunikasi terjalin dengan baik sehingga kerjasama selama pengujian berjalan lancar dan hasil pengujian diperoleh maksimal. Dampak kegiatan kelima dalam pelaksanaan sosialisasi aplikasi, dampak bagi organisasi sebelum dilaksanakannya kegiatan, pegawai kurang memahami penggunaan aplikasi, sedangkan setelah dilaksanakannya kegiatan, pegawai memahami dengan baik penggunaan aplikasi dan handal menggunakannya sehingga dengan terlaksananya kegiatan ini mendukung pencapaian misi kedua organisasi. Dampak bagi pesertanya sebelum diterapkannya nilai aneka tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga penyampaian sosialisasi sulit untuk dipahami. Sedangkan setelah diterapkannya nilai-nilai aneka terjalinnya komunikasi dengan baik sehingga materi sosialisasi dapat dengan mudah dimengerti oleh peserta. Adapun kesimpulan dari aktualisasi saya kali ini yaitu pada kegiatan pertama analisa kebutuhan aplikasi, menghasilkan analisa kebutuhan aplikasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, perancangan aplikasi menghasilkan dokumen SRS yang berisi rancangan-rancangan aplikasi. Kemudian yang ketiga, implementasi hasil rancangan menghasilkan produk berupa aplikasi sidak yang berkontribusi terhadap pencapaian misi organisasi ketiga serta pencapaian sasaran kinerja pegawai. Yang keempat, pengujian aplikasi menghasilkan aplikasi yang bermutu untuk diterapkan di lingkungan organisasi. Yang kelima, sosialisasi aplikasi bermanfaat bagi pegawai dan mampu menggunakan aplikasi tidak dengan baik. Selanjutnya, dari penerapan seluruh kegiatan tersebut, meningkatkan keterampilan dan kompetensi bagi peserta dalam membentuk PNS yang berkarakter dan profesional. Adapun saran pada aktualisasi kali ini yaitu yang pertama melakukan pengembangan aplikasi secara berkala dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara berkelanjutan. Yang kedua, mengoptimalkan keterbukaan informasi mengenai statistik data kepegawaian di website juga sosial media organisasi. Yang ketiga, mengintegrasikan aplikasi dengan sistem kepegawaian milik pusat maupun daerah. Sekian dan terima kasih. Baik. Pertama apresiasi dulu. Yang kedua, ada catatan saya pada
kegiatan ya, instalasi kegiatan 2 dan 3 ya. Di situ ada kata-kata masih ada rancangan aplikasi ya. Sebenarnya kalau sudah masuk ke pelaksanaan, rancangannya tidak ada lagi. Membuat aplikasi jadinya kan, bukan rancangan lagi dia. Karena rancangan itu di rencana masih kan, kalau sudah masuk pelaksanaan, membuat aplikasi lagi dia. Kan gitu ya. Iya Pak, tapi memang kegiatan kedua saya itu merancang aplikasi itu seperti membuat desain gitu Pak, membuat desain interface. Yang tiganya? Ketiganya baru membuat aplikasi Pak. Tiganya membuat ya? Ya. Oke, berarti bisa diperjelas ya. Rancangan dimaksud adalah dalam struktur mendesain ya? Iya Pak. Dalam struktur mendesain. Sedangkan yang untuk kegiatan tiganya? Membuat aplikasi. Setelah rancangan tadi dikonsultasikan, disetujui, baru membuat ya? Membuat, ya Pak. Membuat, oke. Biar jelas ya. Nah, ya, tadi sudah disampaikan, tetapi dalam analisa dampak masih belum muncul menggunakan perbaikan konsep manajemen komitmen mutu yang mana? Apakah tadi disampaikan di awal sama teman-teman, kalau si Ardila tadi menggunakan pendekatan dengan PDCA, Apipudin dengan Fishbone, si Murti Fishbone, ya, si Basisman juga tadi Fishbone. Kalau Lia pakai apa? Saya Fishbone Pak, tapi tadi saya mau buat satu slide lagi sebenarnya sebelum analisa dampak. Belum terkejar Pak. Oke, saya mengingatkan ya. Jadi Ya, biar runut dia. Jadi dalam kita menganalisis itu jelas kita menggunakan pendekatan teori yang mana di komitmen mutunya, gitu ya. Ya Pak. Oke, apresiasi ya. Ini jadi model, jadi bisa diadopsi ya bagi peserta yang masih belum belum sempurna. Tapi si Lia ini masih suasana PowerPoint ini masih terfokus, warnanya biru saja terus, kayak lautan, kayak di Pulau Jemur. Walaupun sudah ada ikon-ikon fitur-fitur yang sudah menampakkan kekinian, ya. Kekinian. Ya, tadi saya lihat di sarannya bagus ya, tapi hanya menyangkut dengan informasi aja, tapi bukan TIK ya. Mestinya TIK tadi itu. Teknologi, informasi, komunikasi. Lengkapkan, jangan tunggal dia. Karena kalau TIK itu dia lengkap, menyeluruh dia, include. Ya, lihat. Ya Pak, baik Pak. Masukkan TIK-nya itu ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama.